Hello everyone. Kembali lagi ke HSAI Tertulia. Yeay. Nama aku Felis. Nama aku Clara. Terus ini Miss Ellen. Yeay. Semuanya. Saya Miss Ellen. Miss, apa kabar, Miss? Kabar baik. Kalian bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, Miss, guru dari kelas berapa? Miss Ellen guru dari kelas 6-7 sih, sebagai guru kelas, tapi di 6-7 mengajar matematika. Oh, bagus. Berhubung menurut Miss, apa yang membuat matematika lebih unik daripada yang lainnya? Pelajaran matematika unik karena di setiap materinya itu pasti ada challenge-nya atau rintangannya, tapi juga uniknya adalah kita bisa mempelajari matematika dengan material-material yang ternyata sangat unik loh. Contohnya, contohnya kita bisa belajar rasio dengan menggunakan kelereng, dengan menggunakan tempat es batu, dengan menggunakan toples, lalu bola pingpong. Pokoknya ternyata seseru itu matematika loh. Baiklah. Dulu pas Miss masih murid, menurut Miss matematika nggak seseru itu nggak? Dulu justru waktu Miss masih kecil itu Miss takut sama matematika, ya karena misalnya saat itu merasa tidak bisa matematika, merasa minder, merasa sangat low esteem banget kalau ada pelajaran matematika, insecure anak zaman sekarang bilangnya. Tapi sekarang di umur 10 tahun di kelas 4 SD mulai menemukan keseruan dari matematika itu sendiri. Ya, itu berproses sih untuk bisa menyukai matematika. Oh ya. Miss, kan term ini kan event kita kan banyak ya. Ya, betul. Terutama Math Week. Nah, Ya. apa keutamaan dari Math Week? Oke, Math Week ini adalah event ya di High Scope tahunan. Menurut Miss, event Math Week adalah ajang untuk memperkenalkan matematika, untuk matematika itu seru loh. Dan juga cara mengajar di High Scope tentunya ada tuntutan untuk mengajar dengan unik, kreatif, bagaimana kita menyampaikan materi itu dengan menggunakan metode yang menyenangkan, aktif. Jadi anaknya yang aktif, bukan gurunya. Menggunakan material-material yang menarik, unik. Materialnya nggak usah susah-susah. Dari kardus bekas bisa, dari botol bekas bisa. Ternyata kita bisa menggunakan barang-barang di sekitar kita loh untuk belajar matematika. Apalagi untuk membantu anak-anak yang harus menggunakan gerakan, harus memegang, harus butuh eksplorasi seperti itu. Dan juga melalui Math Week orang tua jadi tahu nih bagaimana high school mengajarkan matematika kepada murid-murid, kepada anak-anak mereka. Seru loh, tadi orang tua juga ikutan eksplorasi bahan-bahan dan material-material yang ada di kelas. Nah, kegiatan utama di Math Week itu apa sih, Miss? Kegiatan utamanya itu memperkenalkan cara pengajaran matematika kepada orang tua. Dan uniknya tahun ini misalnya juga baru mengalami anaknya yang mengajar orang tuanya. Itu tantangan yang sangat seru dan ternyata tidak mudah untuk untuk bagi anak-anak tuh mengajar orang tua. Jadi guru bukan mengajar kepada murid, tapi guru mengajar murid untuk mengajar lagi kepada orang tuanya. Seperti itu. Oke, jadi menurut Miss, bagaimana matematika kayak saling terhubung dengan teknologi? Oke, ini seru banget juga karena matematika contohnya nanti mungkin di term 3 ya akan ada pelajaran geometri ya, measurement ya. Nah, pelajaran measurement itu terlihat sepertinya wah sulit, wah susah ya, tapi guru mencoba untuk menyusun dengan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi. Salah satu yang sudah direncanakan itu menggunakan SketchUp atau floor plan. Pernah dengar nggak SketchUp atau floor plan? Belum. Asing sih. Ya, asing ya. Iya. Nanti kalian akan mengenal tentang itu. Jadi aplikasi ini untuk membuat project. Kita misalkan mau membangun ruangan yang sehat,
ruangan yang interiornya tepat ditempatkan di mana menggunakan aplikasi ini. Jadi matematika nggak hanya melulu menghitung, tapi juga kalian bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari dengan aplikasi ini. Contohnya mungkin bayangannya proyeknya kalian diberikan proyek untuk membuat kamar tidur yang sehat, nyaman, dan estetik. Nah kan, anak sekarang kan harus estetik ya. Biar kalau bisa di foto backgroundnya bagus. Nah, buat Pinterest, buat status IG. Jadi gimana peletakannya? Nanti dihitung skalanya, udah belajar skala juga kan? Udah. Nanti kalau di realnya tempat tidurnya segini, berarti di sketch up atau floor plan-nya berapa senti. Seperti itu. Warna-warnanya boleh kalian tentukan sendiri. Nanti baru deh itu akan jadi bahan proyek yang akan dinilai guru. Seperti itu. Seru kan? Seru. Nah, ya. Menurut Nis, gimana Metaquick itu bisa membantu minat, apalagi sekarang Gen Alpha ya, membantu minat Gen Alpha di matematika yang berhubungan sama teknologi? Oke. Metaquick ini menurut Miss jadi ajang yang tepat untuk menarik bahwa matematika itu tidak semenyeramkan itu loh ya. Pasti di kelas kalian juga menggunakan metode pengajaran yang tidak hanya ceramah, tidak hanya duduk di tempat, tapi harus bergerak, harus menggunakan materi. Kalau di kelas 8 pakai gallery walk ya. Iya. Nah, itu pakai kan gallery walk. itu menarik tuh. Dulu waktu di sekolah tidak ada yang namanya gallery walk ya kan. Tidak ada yang namanya menggunakan materi-materi yang menarik, warna-warni. Nah, dengan ajang materi inilah mudah-mudahan Gen Alpha, kalian Gen Alpha ya? Gen Z. Aku Gen Alpha. Ya, Gen Alpha itu semakin menyadari bahwa matematika itu sepenting itu dan ternyata semenarik itu loh. Nah ini kan mumpung hari ini sama itu Metaquick ya. Kayak apa sih kayak ada hal yang unik gak yang terjadi pada saat Metaquick? Ada, baru saja ditemukan. Apa tuh? Jadi kan anaknya mengajar orang tua kan. Ya. Nah, setelah anaknya mengajar orang tua, ada orang tua yang bisa, ada orang tua yang butuh bantuan. Jadi benar-benar si anak murid itu merasakan yang jadi guru. Jadi ketika ada murid yang sangat bisa dan ada murid yang butuh bantuan. Lalu uniknya apa? Tadi anak itu menegur ibunya sendiri. Perkaliannya salah, tapi dia ketakutan. Ma, itu perkaliannya salah, Ma. Oh iya, mamanya ketawa dan satu grup ketawa semua. Ketahuan katanya. Ketahuan waktu sekolah gimana. Seperti itu. Ma, itu 8 kali 7 salah, Ma. Ya, jadi murid juga ternyata bisa merasakan posisi guru ketika mengajar. Jadi harus sabar dengan yang butuh bantuan. Gitu. Ada yang cepat sekali. Seperti itu. Kan metode pembelajarannya beda, Miss. Miss tuh masih tertarik nggak sih sama matematika pas masih jadi murid? Waktu dulu jujur Miss belum pernah sih merasakan tertarik ini dengan matematika, karena memang zaman dulu itu metode pelajarannya hanya menghitung, dikoreksi, ulangan, menghitung, koreksi, ulangan, repeat, diulang-ulang terus sampai seperti itu. Begitupun pas misalnya mengajar di sekolah lain itu masih metodenya hampir mirip. Jadi latihan, 2 minggu kemudian ulangan, latihan, 2 minggu kemudian ulangan. Ketika misalnya masuk high scope, wah, pengetahuan Miss semakin terbuka nih, ternyata ada ya cara mengajar matematika yang menyenangkan sekali, menggunakan kartu, menggunakan bola, menggunakan dan lain-lainnya, banyak sekali ternyata. Itu lebih kreatif gitu. ya. Jadi matematika itu kan sangat berguna ya. Berguna di kehidupan sehari-hari maupun ya online dari rumah. Contohnya kayak gimana, Miss? Ini sangat-sangat relate banget. Ketika kita bangun tidur aja, apa yang kamu lakukan? Nah, lihat jam aja sudah lihat angka gitu kan, dan harus memperhitungkan waktu. Aku jam segini bangun, lalu mandi berapa menit, sampai sekolah harus berapa menit. Itu sudah matematika. So
sadar tidak sadar ternyata kita sudah menggunakan matematika loh dalam hidup kita. Ya, oh iya, dan satu lagi menurut Miss Ellen, kemampuan setelah belajar matematika yang terakhir itu adalah kita bisa membuat keputusan. Jadi ketika kita bangun lihat jam, oh berarti dengan waktu segini apa keputusan yang harus aku buat? Bisa tidur lagi? Apa harus mandi? Itu menggunakan kemampuan matematika. Gitu. Jadi matematika itu menarik ya, dari online ataupun offline. Jadi ya berguna gitu. Menarik banget ya guys. Ya terus matematika juga berguna untuk kayak misalnya memasak gitu. Kan kita kan kalau masak nasi goreng itu kita butuh bahan-bahan ya. Ada harus takaran yang pas, ada apa namanya? Harus nimbang dulu, ada takaran yang pas. Terus kalau misalnya agak pas ya nasi gorengnya jadi ada rasanya. Betul sekali. Ya. Terus menurut Miss, metode yang terbaik gitu yang membuat murid lebih tertarik matematika apa ya Miss? Khususnya Gen Alpha ya, karena menurut Miss, Gen Alpha zaman sekarang itu cocok yang eksplorasi, bergerak ke sana, mengobservasi, menggunakan material. Karena Gen Alpha cenderung lebih mudah bosan. Dan ini pengalaman Miss sendiri nih. Di matematika itu ada beberapa istilah kan. Nah, kebetulan salah satu istilah matematika itu adalah salah satu bahasa yang sering digunakan anak-anak Gen Alpha, yaitu adalah sigma. Ternyata ketika Miss Ellen dan Miss Hedi, partner Miss Ellen itu menjelaskan sigma dalam data and probability, mereka tertawa, hahaha. Ya, Miss Ellen dan Miss Hedi ngerti ini bahasa kalian, sigma, dan itu sangat engagement saat itu para muridnya sangat-sangat aku ingin belajar matematika. Apa itu sekarang untuk menggunakan kata sigma. Ya, jadi itu langsung happy kan? Ya, langsung yang tadinya fokus tiba-tiba langsung pecah. Jadi metode-metode seperti itu ya, kayak eksplorasi, observasi, mencari data, menggunakan material yang unik, itu salah satu yang membuat mudah-mudahan matematika lebih seru lagi. Supaya ya gak bosen gitu. Iya, betul. Biar gak kayak mukanya langsung kayak kusut gitu. Nah, kan kita ini beda ya grade-nya ya. Kamu sebenarnya lagi belajar apa sih di kelas 6-7? Aku sih kalau matematik hari ini aku lagi belajar kayak ratio sama probability gitu. Aku juga probability. Ya, sama ya, lagi belajar hal yang sama, probability. Miss pernah ngajarin generasi lain kayak Gen Z atau? Ya, pernah juga, mereka sudah. Oh, Gen Z? Iya. Gen Z sama Gen Z itu sampai kapan sih? Jadi kalau Gen Z itu dari gak tau dari tahun berapa, pokoknya sampai 2012. Kalau Gen Alpha tuh dari 2013. Ya, gitu. Ada perbedaannya nggak sih Miss kalau ngajarin? Miss pernah nggak mengajarkan anak murid Miss sekarang yang udah kuliah ya? Oh iya? Dia sudah kuliah semester 1, semester 2 sudah. Perbedaannya ya, anak yang sekarang itu cenderung lebih mudah bosan dan Miss nggak tahu menyerah begitu. Nah disitulah posisi guru, ayo mana yang nggak bisa kita cari solusi sama-sama, duduk bareng, baru deh kita ulang lagi. Jadi ya memang harus sabar. Iya sih, karena rata-rata ini bukan aja kayak, tapi rata-rata Gen Alpha itu kadang kalau misalnya matematika tuh kayak misalnya lagi ngitung tiba-tiba main gitu, tiba-tiba muter-muter, tiba-tiba jalan-jalan gitu. Ya, seperti itu. Miss, kan jadi guru matematika ada inspirasinya nggak nih, tokoh gitu? Oh, tokoh inspirasi ya? Iya. Sebenarnya Miss tuh punya inspirasi, jadi sama guru Missnya sendiri waktu misalnya jadi murid.
Jadi guru ini tuh bahasa Inggrisnya bagus banget, aksennya tuh sangat British. Padahal dia orang Indonesia, Indo asli tapi dia bagus banget bahasa Inggrisnya, terus matematikanya juga bagus. Jadi adore pertamanya, terus salah satu inspirasi. Dan cara mengajar dia itu sangat bagus, dan anak-anak tuh suka. Jadinya mengagumi dia juga, salah satunya Miss Ellen gitu. Iya. Jadi salah satu idola atau inspirasi ya guru Miss Ellen, jadi namanya Miss Harini namanya. Halo Miss Harini, semoga kamu melihatku. Jadi bukan selama 6-7 juga sih yang tadi ke atas gitu. Gimana cara mengurangi kayak frustasi, stres atau apa gitu saat mengerjakan matematika yang menurut kita tuh kayak agak susah gitu. Oke. Susah dipahami gitu. Kalau buat misalnya pribadi, frustasi, membuat kesalahan, stres di saat perjalanan memahami matematika itu very normal, it's very normal banget. Jadi misalnya malah meminta anak-anak untuk take your time, take space dulu, kamar mandi, minum, santai dulu, baru kita kerjain lagi kalau udah siap gitu. Jadi untuk mengurangi frustasi, tapi bukan artinya dihindari, bukan kabur gitu kan. Terus aku susah nih, word problemnya terlalu multi step gitu kan. Ya udah, kamu keluar dulu, minum, take your time, take your space, nanti balik lagi. Kita cari solusi bareng-bareng. Kalau untuk muridnya sendiri mungkin kalau tidak bisa, salah satu tipsnya adalah misalnya suka bilang gini, pakai gambar kalau ada word problem. KFC Miss. Ya, pakai ada word problem. Terus divisualisasikan dengan gambar. Misalkan rasio ini kuda sama sapi 3:2 dibuat gambar apa segala macam, jadinya nanti lebih mudah untuk dicari ini metodenya apa, karena ada anak-anak yang anak-anak visual gitu, jadi dia kalau sama language itu sulit mengerti, tapi kalau sama gambar dia gampang mengerti. Apalagi yang mungkin Inggrisnya kurang bagus yang anak-anak baru. Ya, ada juga kendala bahasa. Sebenarnya dia pintar matematika, ternyata kendalanya di bahasa, language barrier, jadi dia harus ditranslate dulu. Tapi lama-lama vocabulary-nya dia nambah gitu. Begitu. Bisa aku izin curhat, Miss? Oke, boleh. Aduh, aku sebenarnya matematika nggak jago-jago banget sih, Miss. Kadang-kadang stres gitu kalau ngerjain matematika. Miss ada tips nggak buat aku, Miss? Oh ya, yang pertama mindset. Nah, apa nih mindset yang ada di pikiran kamu? Misalkan matematika itu sulit, menyeramkan, itu udah kayak mindset blocking begitu. So open your heart, open your mind. Bahwa misalkan I used to be like you waktu sekolah, bener-bener sebel sama matematika, udah gitu kayak nggak punya jalan keluar gimana ya. Ternyata masalahnya bukan di materi, ternyata di misalnya yang loh selama ini aku kemana aja ya, ternyata matematika seseru itu loh. Iya. Kurang belajar ternyata misalnya, kurang berlatih. Jadi kita kan kayak ada ya frustasi matematika kan kata Miss kan wajar gitu, kayak banyak anak yang stres, yang bosen, gampang gitu. Nah, gimana cara ngubah sikap kayak gitu menurut Miss Ellen? Oke, pertamanya ya itu tadi Mindset, mindsetnya, mindset. kita harus buka pikiran dulu, jangan diblok dulu bahwa matematika susah. Itu udah first step dulu. Yang kedua, misalkan dapat materi baru, coba dengarkan guru dan buat notes-notes kecil. Kemauan belajarnya itu ditambah dengan cara seperti itu konkretnya. Buat catatan kecil. Kalau tidak mengerti, boleh loh anak tuh minta mini lesson atau penjelasan ulang sama guru. Seperti itu. Belum ngerti juga, pakai material. Guru high school itu memang dituntut untuk mengajarkan anak pakai benar-benar cara yang unik, pakai konkret, benar-benar sekonkret material itu supaya muridnya ngerti konsep rasio kan perbandingan gitu ya. Pakai kelereng hijau, kelereng merah. Nah, habis itu masuk lagi
Jadi sikapmu pertama berarti kamu harus membuka pikiran dan hati, lalu siap juga untuk kemauan belajarnya ditambah. Rajin berlatih, udah deh. Terbuka sama guru. Oh, aku kesulitannya di sini, Miss. Pasti dibantu. Kan metode matematika kan banyak ya, Miss. Menurut Miss gimana sih itu bisa meningkatkan minat buat belajar matematika? Iya, menurut Miss Ellen, karena itu menurut aku juga itu tuh penting gitu, kayak supaya kita kayak makin semangat belajar matematikanya gitu, cepet ngerti gitu. Ya, seperti yang misalnya sudah bilang, metodenya guru, kewajiban guru itu meng-create satu package pembelajaran yang menarik. Kartu remi, kartu apa sih yang ada joker, jack, queen, king? Iya. Nah, habis itu kan seperti bermain ya. Sebenarnya mereka sedang belajar. Misalkan kamu ambil jacknya ada berapa? Jacknya tuh ada berapa dari semuanya. Nah, itu kamu baru melakukan probability. Oh, begitu. Lagi. Jadi kita harus meng-create metode yang menyenangkan, tapi ternyata itu adalah basic konsep dari probability. Iya, biar kita cepet ngerti gitu. Gitu. Jadi kayak nggak ngerasain belajar yang stres gitu. Nah, jadi bukan hanya metode ceramah, tapi juga anaknya yang mengalami sendiri, experience sendiri. Oh ya, basic ratio tuh begini sama begini. Oh, aku ingat karena aku pernah ngambil kelerengnya sendiri seperti itu. Jadi hopefully it's like playing, tapi sebenarnya mereka lagi belajar. Oh ya, Miss, tantangan ini kan Miss kan guru matematika ya. Nah, tantangan yang paling berat, yang paling sulit gitu. Tantangan yang paling sulit menurut Miss Ellen bukan orang bukan orang atau anak murid yang nilainya misalkan masih di bawah standar, tapi tantangan tersulit adalah anak yang sudah menutup diri, I hate math. Nah, itu susah itu. Banyak kayak gitu. Itu pas SD juga aku kayak gitu, aku tuh kayak stres gitu. Kalau udah I hate math, udah terus nggak mau change his or her mindset, aduh itu udah susah karena dia sudah ngeblok pintu-pintu yang bisa misalnya buka supaya dia mau mencoba untuk terbuka belajar math. Seperti itu yang paling sulit dibanding misalkan anak yang berusaha tapi masih di bawah kriteria, nggak apa-apa, justru Miss masih menghargai dia masih usaha nulis at least facts, question, stepnya salah itu masih bisa dibenerin dibanding anak yang udah mental blocking atau mindset blocking. Jadi itu sulit banget. Anak-anak, open your mind, open your heart ya. I love math. Jadi dari podcast ini kesimpulannya mungkin math itu susah kalau kita gak mau gitu. Betul. Jadi kayak misalnya kalian udah ngeblok diri kalian sendiri kayak aku gak suka banget sama math itu. Nah, itu tuh benar-benar kayak ya udah kamu nggak bisa ngebuka diri kamu untuk belajar dan suka math gitu. Yeah, so everything depends on our mindset. Yeah, depends on our mindset and our heart. Ya, betul sekali. Iya. Sekian dari kita. Aku mau nanya dulu perasaan misalnya gimana nih after podcast ya, ini hujan-hujan ya, enak makan mie. Terima kasih Miss Ellen mengucapkan sudah mengundang Miss Ellen. I feel honored sekali. Thank you ya. Dan feeling happy. Mungkin segitu aja untuk podcast kami. Semoga kalian terhibur. Iya, kalian terhibur, terus kalian kayak makin punya mindset yang kayak aku mau buka hati deh, aku mau belajar math dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ya udah segitu aja, bye. Makasih. Bye. High Scope Alpha Indah.